apakah saya dilihat mengunggah itu dalam posisi sebagai advokat? Hmm. Karena saya tidak mewakili siapa-siapa. Denny Indrayana mendapatkan bocoran. Mm-mm. Saya secara sadar menulis mendapatkan informasi, tidak memilih kata bocoran. Kenapa? Karena kalau saya memilih kata bocoran, itu bisa dimaknai sumbernya dari yang resmi, kemudian dibocorkan. Artinya sumbernya dari Mahkamah Konstitusi. Saya sudah dengan jelas mengatakan bahwa informasi saya bukan dari lingkungan MK, bukan dari hakim, bukan dari pegawai, bukan dari lingkungan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi akan memutuskan. Hmm. Artinya apa? Benar, kata Prof. Saldi Isra kemarin dalam konversi persnya bahwa rapat pemusyawaratan hakimnya saja baru tanggal 7 Juni. 28 Mei sudah dikatakan ada putusan. Yang mengatakan sudah ada putusan siapa? Saya masih menggunakan kata will. Will itu kan berarti belum. Halo teman-teman berisik, hari ini kita akan dapat sebuah kesempatan yang spesial karena berisik akan mengulas seorang tokoh yang belakangan menjadi newsmaker di banyak sekali platform media. Harusnya biasanya saya sama Hensat, tapi Hensat kayaknya masih di jalan dan tentu wawancara ini harganya mahal, nggak mudah mendapatkan informasi dari beliau. Kita langsung saja undang melalui Zoom seorang yang pernah menjadi Wamenkumham, kemudian seorang profesor dan juga advokat, belakangan kembali terjun di hiruk pikuk panggung politik Indonesia. Prof. Denny Indrayana. Prof, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Itu integriti itu apa Prof? Background di belakang Prof tuh lembaga yang Prof buat ya? Ya, jadi integriti ini adalah nama kantor sendiri, kantor hukum ya. Singkatan sebenarnya dari Indrayana Center for Government, Constitution and Society. Disingkat integrity, logonya semacam itu, ada 4 kotak integrity. Tentu juga ini adalah semacam pesan pengingat bagi kami bahwa dalam amatan bacaan saya, salah satu yang hilang dari dunia hukum kita itu ya integritas. Jadi waktu saya Wakil Menteri Hukum dan HAM, selalu saya katakan ada 3 kata yang penting yang harus kita perjuangkan clear di kementerian ini, yaitu integritas, integritas, integritas. Keren. Itulah yang kemudian saya jadikan kantor setelah selesai amanah di 2014, Februari 2015, 8 tahun yang lalu kita dirikan Integrity. Ini kantornya di Australia salah satu ya Prof ya? Iya, jadi kantornya sejak 2015 itu di Jakarta. Kemudian setelah saya selesai mencoba bertarung pilgub di Kalimantan Selatan, saya kembali ke Melbourne 2012 akhir dan mencoba untuk mengajukan aplikasi punya izin praktek vokat di Melbourne, Australia. Setelah melalui proses yang relatif berliku, akhirnya saya punya izin sejak akhir tahun lalu. Jadi sekarang selain di Jakarta, kami juga punya kantor di Melbourne, Australia. Oke, keren. Prof, langsung saja Prof. Acara berisik ini akronim juga Prof, berita dan telisik. Nah, kita sama-sama tahu publik tuh lagi ngerasain Prof nih. Belakangan salah satu yang lagi ramai adalah MK baru saja ketok palu kemarin, pasti Prof juga mengikuti soal sistem pemilu yang kemarin sudah diketok dan hasilnya itu tetap terbuka begitu, dan sebelumnya ada ungkapan dari Prof, ada dugaan
tadinya ada informasi bahwa ini bisa jadi akan dibuat tertutup begitu, dan dianggap berbeda informasi dari Prof, dan sekarang dianggap sebagian publik ini hoax yang dilemparkan oleh Prof. Butuh klarifikasi, Prof. Silakan. Ya, saya sih pertama tidak mengambil kesempatan untuk klarifikasi ya, karena tidak ada yang perlu diklarifikasi. Yang saya ingin sampaikan di awal adalah ucapan syukur, alhamdulillah, karena putusan MK menegaskan dilaksanakannya, diterapkannya sistem proporsional terbuka. Karena sebenarnya tujuan dari pengunggahan informasi itu di akun sosial media saya, termasuk di Twitter, adalah mendorong MK tidak mengubahnya menjadi sistem tertutup. Jadi ketika putusannya sesuai dengan tujuan, sesuai dengan harapannya, bersyukur alhamdulillah. Saya mengatakan di banyak forum setelah itu diperbincangkan viral begitu, bahwa targetnya, kalau mau dikatakan tujuannya adalah sistem proporsional terbuka tidak diubah. Kenapa? Karena banyak hal. Dua diantaranya adalah secara hukum tata negara, kalau yang terkait dengan sistem pemilihan umum, karena itu tidak diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar kita, berbeda dengan sistem pemilihan langsung 2 putaran, kalau itu pemilihan presiden, atau sistem pemilihan DPD yang jelas 1 provinsi diwakili 4 suara terbanyak, maka sistem pemilihan umum legislatif kita tidak ada disebut apakah mesti distrik, personal, terbuka, tertutup, preferensi, campuran atau apapun. Artinya apa? Artinya pembuat undang-undang memberikan kebebasan kepada, artinya pembuat konstitusi, perubahan Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang 45, memberi kebebasan kepada pembuat undang-undang, dalam hal ini Presiden, DPR, dan DPD, untuk memilih sistem pemilu apa yang dirasa pas untuk rakyat Indonesia. Nah, karena itu yang tepat untuk memilih adalah proses di parlemen, proses legislasi. MK bagaimana? MK tidak tepat untuk memilih sistem pemilu apa, karena ini adalah open legal policy. Jadi yang sekali lagi yang tepat adalah proses legislasi di parlemen, bukan proses adjudikasi di peradilan. Itu satu teori tata negara. Yang kedua, saya memandang jika dipaksakan diubah dari sistem terbuka menuju tertutup dan langsung diterapkan, maka ada potensi yang disebut gridlock. Apa itu? Saling mengunci, deadlock. Bagaimana? Ketika MK memutuskan sistem tertutup dengan 8 fraksi di DPR menolak dengan ancaman boykot, maka saat KPU akan menyesuaikan peraturan KPU-nya sesuai dengan sistem tertutup, karena sekarang peraturannya itu masih mengacu ke sistem terbuka. Menurut Undang-Undang Pemilu, aturan KPU itu harus dikonsultasikan ke DPR, dan konsultasi itu sifatnya mengikat. Anda bayangkan kalau DPR-nya mengatakan tidak setuju dengan perubahan peraturan KPU itu, dan terjadilah kebuntuan, terjadilah deadlock, terjadilah boykot, terjadilah penundaan pemilu, dan kita masuk ke dalam constitutional crisis. Nah, berpijak minimal dengan 2 hal itu, ada yang lain lagi, tapi akan panjang dan teknis teoritik ketatanegaraan. Saya memandang ini sangat strategis, sehingga saya mengambil posisi untuk mengadvokasi MK tidak memilih sistem tertutup dengan sadar. Dan kenapa advokasi perlu dilakukan sebelum putusan dibacakan? Karena kita tahu bahwa berbeda dengan putusan-putusan peradilan yang lain yang ada upaya hukum, baik banding kah, kasasi kah, kan peninjauan kembali, putusan MK ini lebih punya karakter berbeda yang disebut dengan konsep final and binding. Artinya langsung berlaku dan tidak ada
upaya lain langsung mengikat. Jadi begitu dibacakan, itu langsung harus dihormati dan dilaksanakan. Ruang untuk memberi masukan, ruang untuk memberikan pandangan itu hanya sebelum dibacakan. Nah, saya memang dengan sadar mencoba untuk mengajak publik pay attention, memperhatikan putusan MK ini. Jadi itu berhasil ya, Prof? Sebenarnya di bulan Februari, bulan Maret saya sudah sampaikan ada informasi dari pimpinan lembaga negara bahwa MK akan memutuskan sistem tertutup, bahkan konsekuensinya penundaan pemilu. Itu ada di 1-2 channel YouTube dan juga saya sampaikan terbuka. Tapi pada saat itu belum menjadi perhatian. Entah kenapa. Nah, kemarin agak berbeda. Apa yang saya unggah itu dalam satu malam ditonton hampir 4 juta views di salah satu platform. Kemudian mungkin juga karena bantuan teman-teman media yang kemudian mengangkat ini menjadi news, berita, baik yang cetak maupun elektronik. Dan juga kita sama-sama paham ada komentar dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang pasti menambah perhatian publik. Juga tambahan Twitter dari Ketua MK, 2 orang, Mahfud dan Prof. Jimli. Sehingga atensi publik kemudian muncul dan kita sama-sama tahu ada banyak komentar, banyak respon termasuk dari parlemen. Nah, saya bersyukur tujuan untuk ini menjadi perhatian publik tercapai dan yang paling penting MK memutuskan tetap sistem proporsional terbuka. Menjawab pertanyaan Mas Imam tadi. Prof, tapi dampaknya Prof dibilang atau dituding sebagian orang menyebarkan hoax nih, karena awalnya Prof bilang ini informasi yang bisa dipercaya, tetapi faktanya di akhir berbeda begitu, Prof. Bagaimana menjelaskan ke mereka, Prof? Makanya, tadi saya akan jawab itu. Menjawab pertanyaan Mas Imam itu, saya tetap meyakini bahwa informasi yang saya berikan itu bersumber dari orang yang kredibel. Kredibel artinya dia punya rekam jejak yang baik, integritasnya saya yakini, tidak terbeli, kredibilitas keilmuannya juga saya yakini. Karenanya sampai sekarang kami 2-3 kali berteleponan, kami yakin bahwa pada saat informasi itu diberikan, itulah faktanya. Bahwa ada informasi MK akan memutuskan dengan sistem tertutup dan komposisinya adalah 63 itu. Pada saat itu. Saya katakan akan kan. Jadi saya sering mengulang 3 hal paling tidak ya, yang secara publik perlu saya tabayunkan. Pertama ada yang mengatakan Denny Indrayana mendapatkan bocoran. Saya secara sadar menulis mendapatkan informasi. Tidak memilih kata bocoran. Kenapa? Karena kalau saya memilih kata bocoran, itu bisa dimaknai sumbernya dari yang resmi, kemudian dibocorkan. Artinya sumbernya dari Mahkamah Konstitusi. Saya sudah dengan jelas mengatakan bahwa informasi saya bukan dari lingkungan MK, bukan dari hakim, bukan dari pegawai, bukan dari lingkungan Mahkamah Konstitusi. Saya katakan itu. Dan saya kemudian nanya tidak menggunakan kata bocoran, tapi mendapatkan informasi. Informasi bisa dari mana saja, tidak harus dari MK. Karena itu saya katakan kepada Pak Mahfud ketika kami berhubungan telepon, Pak, tidak ada kebocoran rahasia negara, karena sumber saya bukan dari Mahkamah Konstitusi. Oh, kalau begitu clear, kata Pak Mahfud, dia sudah paham. Yang kedua, sering saya ulang, saya menggunakan kata akan. Mahkamah Konstitusi akan memutuskan. Artinya apa? Benar, kata Prof. Saldi Isra kemarin dalam konferensi persnya, bahwa rapat pemusyawaratan hakimnya saja baru tanggal 7 Juni. 28 Mei sudah dikatakan ada putusan. Yang mengatakan sudah ada putusan siapa?
Saya masih menggunakan kata will. Will itu kan berarti belum. Tapi ada proses yang saat itu mengarah bacaan fakta yang mirip. Jadi memang belum ada. Saya sengaja menggunakan kata akan. Sehingga orang bertanya-tanya, kok akan sudah disimpulkan begini. Ketika orang seperti saya yang tidak hanya mempelajari teori tata negara, Mahkamah Konstitusi, hukum acaranya, tidak hanya sebagai akademisi, tapi juga sebagai praktisi. Pada saat kita bicara ini, saya ada mewakili berapa belas serikat buruh menggugat Undang-Undang Cipta Kerja. Itu adalah bagian dari keseharian kami. 2019 kami menguji Undang-Undang Pemilu. Dari waktu ke waktu kami menguji soal konstitusionalitas presidensial threshold. Jadi kami paham. Karena secara akademik, sebagai akademisi dan sebagai lawyer, sebagai praktisi kami terus berinteraksi dengan MK, kita sebenarnya bisa secara akademik ilmiah membaca arah pandangan hakim. Academically. Oh, ini hakim kecenderungannya seperti ini. Oh, dia akan cenderung dissenting. Bagaimana cara memahaminya? Sering saya katakan. Contoh ya, perbandingan di Supreme Court Amerika Serikat. Mahkamah Agung Amerika Serikat itu hakimnya diusulkan oleh Presiden. Kemudian dikonfirm oleh Kongresnya. Nah, jika seorang hakim itu dinominasikan oleh Presiden dari Partai Republik, maka bisa dipastikan dia punya ideologi lebih konservatif. Apa itu misalnya? Cenderung menolak aborsi, cenderung menolak LGBT, cenderung menyetujui hukuman mati. Itu bisa dipastikan. Sebaliknya, jika sang hakim agung itu dinominasikan oleh presiden dari Partai Demokrat, dia akan lebih progresif, lebih berkebalikan dengan kecenderungan hakim yang dinominasikan oleh Partai Republik tadi. Itu ilmiah, itu akademik. Dan kita bisa menerapkan pemetaan yang sama, melihat afiliasi hakim konstitusi, dari mana dia berasal, 3 dari MA, 3 dari DPR, 3 dari presiden, apakah ada kedekatan dengan partai politik tertentu, apa organisasi pada saat mahasiswa, bagaimana kecenderungan putusan-putusannya pada saat menerbitkan presidensial threshold, 2 orang dissenting, Profesor Saldi dan Profesor Soehartoyo, 4 orang dissenting pada saat yang masa jabatan pimpinan KPK, Profesor Saldi, Profesor Soehartoyo, Wahidudin, dan Prof. Eni. Itu kita bisa petakan kecenderungan-kecenderungan hakim itu. Sehingga kita sebenarnya punya bacaan bahwa ini akan 54, ini akan 72, ini akan 63. Nah, bahwasannya kemudian di ujungnya putusan ini menjadi 71, karena tidak 9 orang ya, Pak Wahidudin ada di luar negeri, jadi hanya 8 yang memutuskan, bagi saya tidak menjadi soal. Ini kan ada proses dari saya mengetweet, kemudian ada berapa lama ini, lebih dari 2 minggu, 3 minggu, itu kan ada proses. Bukan berarti di tanggal 28 Mei itu keliru kan? Bukan berarti kalau menembak itu tembakannya meleset, tapi targetnya bergeser. Bisa begitu juga. Tapi sudahlah. Tapi sudahlah, saya tidak ingin masuk ke dalam perdebatan itu, karena bagi saya sudah selesai. Yang penting adalah putusannya sesuai harapan, bukan hanya harapan saya, tapi harapan mayoritas rakyat Indonesia. Kenapa demikian? Saya mengapresiasi surveinya Burhanuddin Muhtadi. Bagi saya salah satu yang saya rujuk sering adalah indikator. Dan dalam survei indikator, kalau Burhan menjelaskan itu enak dan logis begitu, dia mengatakan 80% responden meminta agar sistem proporsional terbuka dipertahankan. Itu secara publik. Secara elit, 8 partai dari 9 yang ada di DPR juga, kecuali PDI Perjuangan, meminta sistem proporsional. Karena itu,
bagi saya putusan ini adalah sejalan dengan aspirasi publik. Oh, Denny Indrayana itu kan caleg Partai Demokrat. Karena itu dia mengetweet demikian karena ada agenda politik pribadi. Ada yang menanyakan begitu, ada yang memberi statement semacam itu. Saya bersyukur. Karena ada yang punya sinyalemen semacam itu, dengan mudah saya bisa katakan, justru kalau sistemnya diubah menjadi proporsional tertutup, saya diuntungkan. Kenapa demikian? Karena saya diletakkan sebagai caleg dapil 2 Kalimantan Selatan sebagai nomor urut 1. Nah, caleg seperti saya yang modalnya itu pas-pasan, itu lebih diuntungkan dengan sistem tertutup. Iya. Karena sistem terbuka itu lebih perlu modal. Meskipun nomor 1 belum tentu menang kalau tidak punya modal. Nah, jadi kenapa saya tetap mendorong sistem proporsional terbuka, bahwa padahal seandainya tertutup itu lebih menguntungkan pada diri saya pribadi, karena memang tidak ada kepentingan pribadi di sana. Justru karena saya sedang memperjuangkan kepentingan publik. Dan kalau dilihat ya, kami Integrity dan saya tadi saya sudah jelaskan tahun 2019 kami menguji presidensial threshold dengan Pak Busro Mukoddas, Bambang Wijayanto, Bang Dumai, Titi Perludem, banyak yang lain, tokoh-tokoh, meskipun belum dikabulkan. 2019 kami menguji undang-undang pemilu, ada sekian juta yang secara teknis bisa hilang suaranya karena tidak terdaftar. Kita minta dibatalkan beberapa pasal, dikabulkan MK. Dan sekarang pun ini adalah bagian dari upaya saya, upaya kami untuk menghadirkan pemilu yang lebih jujur, adil, dan demokratis. Karena sistem pemilu tertutup menurut saya tidak tepat, menurut saya pribadi. Kalaupun ada perbaikan yang akan dilakukan, diperlukan, sebaiknya di parlemen dalam situasi yang lebih ideal, cukup waktu melalui proses deliberasi, diskusi, perdebatan yang cukup, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, stakeholder, termasuk publik yang disebut oleh MK meaningful public participation, partisipasi publik yang bermanfaat. Jadi ya saya sih mengerti ada yang kemudian mentwistnya. Tadi saya lupa satu lagi. Ada yang menyebutkan, Anda sebut informasi S1. Oh tidak. Bukan hanya saya tidak mengatakan mendapat bocoran, tapi memilih kata mendapatkan informasi. Bukan hanya saya mengatakan MK akan, bukan MK telah memutuskan. Saya sengaja tidak menggunakan kata A1. Pada saat mendraft itu, muncul di kepala saya beberapa pilihan diksi kata. Dengan sadar saya tidak menggunakan kata A1, saya menggunakan kata dari sumber yang kredibel, bukan A1. Kenapa? Karena A1 bermakna rahasia. Kalau rahasia berarti ada yang bocor. Saya tidak menggunakan mendapatkan bocoran. Karena A1 itu identik dengan informasi intelijen. Saya dengan sadar memilih kata dari sumber yang kredibel. Tidak dengan A1. Bahwasanya kemudian Pak Mahfud mentweet Denny Indrayana membocorkan informasi A1, yaitu pilihan kata beliau. Dan banyak yang kemudian mengatakan Denny Indrayana membocorkan informasi A1, padahal belum ada putusan. Ya saya tidak bisa melarang orang memilih kata pemahaman diksinya sendiri. Tetapi saya sebenarnya sudah dengan careful, dengan sangat hati-hati sebenarnya, memilih kata-kata dan diksi agar tidak disalahpahami. Tapi lagi-lagi saya katakan tadi, bagi saya sekarang dianggap hoax dan seterusnya itu tidak terlalu merisaukan, karena tujuan advokasi agar MK tetap menerapkan sistem terbuka tercapai. Itu yang paling penting. Prof, kalau yang tadi tidak merisaukan, kalau ini merisaukan nggak? Ini saya mengutip CNN Indonesia dan Tempo.co. CNN Indonesia bikin judul bocoran Denny Indrayana meleset, MK mau laporkan ke organisasi advokat.
Kalau Tempo.co bilang MK bakal laporkan Denny Indrayana ke soal cuitan bocoran putusan sistem pemilu 2024. Dan yang menarik, yang memberikan keterangan pers kalau saya tidak salah ini bukan orang jauh begitu ya, orang yang mungkin sangat dikenal Prof. Yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra. Apa pandangan Prof soal ini? Iya, saya setelah mendapatkan informasi MK akan memberikan keterangan pers dan yang akan memberikan keterangan pers Saldi Isra. Ya, pagi-pagi saya mengirimkan satu unggahan gitu, for Musketeers. Iya. Ya, ada saya, ada Profesor Saldi Isra, ada Dr. Refli Harun, dan Dr. Jenderal Arifin Mokhtar. Kami berempat itu saking dekatnya pernah punya satu WhatsApp group untuk saling berkoordinasi, bertukar informasi, karena concern kami berempat sama. Dua kata kunci, konstitusi dan anti korupsi. Jadi kami sering berkumpul, berdiskusi, bahkan tidak jarang menulis kolom artikel di satu harian bersamaan gitu. Ada yang di atas, ada yang di bawahnya. Saking seringnya kita punya diskusi dan pemikiran concern yang sama. Hari ini pun tadi saya mengunggah foto pada saat saya dan Prof. Saldi sama-sama beraksi demonstrasi menolak PP 37 tahun berapa itu? 2005 ke 2006 yang terkait dengan tunjangan parlemen daerah. Jadi kami pernah sangat punya komunikasi yang dekat. Kenapa sekarang tidak? Karena kami menjaga etika. Saya paling berhubungan dengan Prof. Saldi, bertukar pesan lebaran, atau pada saat ada sahabat yang meninggal kami saling menyampaikan kabar duka cita. Kemarin ada Profesor Marwan Mas dari Sulawesi misalnya, sahabat dekat meninggal, ya kita bertukar informasi. Di luar itu kami memang dengan sedih menjaga jarak, tidak berkomunikasi. Nah, terkait dengan apa yang tadi ditanyakan, ya pertama saya memberikan apresiasi. Minimal ada dua apresiasi saya kepada Mahkamah Konstitusi. Satu, putusannya yang sekarang berbeda jauh dengan putusan yang baru saja tentang perpanjangan jabatan pimpinan KPK. Kalau yang perpanjangan jabatan, itu logikanya kacau balau, amburadul. Saya bisa uraikan satu demi satu. Dan karenanya kita bersikap kritis. Tetapi untuk putusan sistem pemilu yang tetap terbuka ini, kita juga tidak boleh tidak fair. Harus juga memberikan apresiasi pada saat drafting putusannya itu runtut, logis, mudah dipahami, dan mematahkan satu demi satu argumentasi dalil-dalil dari pemohon dengan jelas, sehingga terbaca kenapa ini konstitusionalitasnya tidak ada masalah. Itu apresiasi saya yang pertama, meskipun saya kehilangan satu argumen ya, bahwa sistem pemilu itu harusnya adalah open legal policy. Itu yang saya tidak ada, dan menurut saya itu mestinya dikuatkan. Yang kedua, apresiasi saya, meskipun dilaporkan kepada organisasi advokat, saya tetap mengapresiasi karena MK tidak memilih menggunakan tangan kuasa negara dalam hal ini hukum pidana, tidak melaporkan kepada polisi. Kenapa saya apresiasi? Karena memang harusnya kita tidak cepat-cepat semua dilaporkan ke polisi. Segala hal yang tertulis, bicara, langsung ke polisi. Kalau demikian, maka akan merusak kebebasan berpendapat, berbicara. Dan pilihan MK untuk membawanya ke ranah etik, bukan ke ranah pidana, menurut saya memberi ruang kebebasan berbicara, memberi contoh untuk tidak kemudian cepat-cepat masuk ke ranah hukum pidana, memberi ruang kebebasan berpendapat. Nah, apakah kemudian ini ada pelanggaran etik? Tentu saya siap menjelaskan nanti pada saatnya di depan sidang jika diperlukan. Karena ada proses yang perlu dilakukan ketika surat MK datang ke organisasi saya, Kongres Advokat Indonesia. Saya di sana adalah wakil presiden.
presidennya adalah presidennya adalah Bapak Cucu, dan saya adalah salah satu wakil presiden di antara beberapa yang lain. Begitu surat hadir, tentu ada proses yang akan disampaikan nanti oleh teman-teman Kongres Advokat Indonesia. Saya sendiri ingin mengatakan, satu, apakah saya dilihat mengunggah itu dalam posisi sebagai advokat? Karena saya tidak mewakili siapa-siapa. Tidak ada surat kuasa saya untuk kasus ini. Jadi saya tidak sedang menjalankan profesi advokat. Mengunggah itu kan bukan berarti unggahan sebagai advokat. Saya punya profesi sebagai akademisi, mengajar hukum tata negara. Bolehkah saya berpendapat sebagai dosen, sebagai akademisi? Undang-undang guru dan dosen malah mengatakan salah satu tugas dosen itu adalah memberikan pembelajaran kepada masyarakat luas. Apakah itu bukan yang sedang saya lakukan dengan mengunggah informasi putusan MK tadi? Posisi saya sebagai politisi dikritisi. Ini kan karena dia calon anggota Demokrat. Lebih jauh lagi. Justru saya punya hak untuk berpendapat mengkritisi jika MK memutuskan sistem tertutup. Jadi justru lebih menguatkan hak saya untuk bicara. Nah, itu satu hal yang perlu dilihat. Yang kedua, anggaplah ini dalam posisi saya sebagai advokat. Karena pada saat saya memberikan keterangan selanjutnya, saya menggunakan kop surat integriti, ya karena kantor saya integriti. Iya kan? Jadi saya menggunakan itu sebagai identitas begitu. Oh, ini berarti advokat. Anggaplah demikian. Apakah saya melanggar? Begini penjelasan saya. Saya berbeda pendapat dengan yang terhormat guru saya, Profesor Jimli Asidiki. Kami berhubungan telepon, saya menjelaskan, Prof. Jimli ini diperlukan. Prof. Jimli mengatakan ini akan mengganggu kehormatan MK-MK-nya akan lebih merosot. Saya bilang, merosotnya MK itu mestinya bukan karena satu cuitan saya, tetapi naik atau turunnya kredibilitas MK itu lebih ditentukan pada kualitas putusannya sendiri dan integritas hakim-hakimnya yang harusnya negarawan. Nah, itu yang lebih menentukan naik dan turunnya kehormatan MK ketimbang cuitan saya. Tapi, kalaupun itu concernnya Prof. Jimli, menurut saya, kondisi penegakan hukum kita memang tidak sedang normal, memang tidak sedang ideal, sehingga pengawasan publik, kontrol publik itu sebaiknya diberikan kadar yang lebih rendah dosisnya. Saya memandang sekarang kita sedang bicara ini, pada saat yang sama sedang ada kasus mafia hukum di Mahkamah Agung. Ada beberapa hakim agung, ada sekretaris Mahkamah Agung yang menjadi tersangka dan sedang berproses dugaan tindak pidana korupsi. Sudah ada persidangan yang memaparkan berapa tarif hakim agung. Sudah ada pemberitaannya terbuka. Di Mahkamah Konstitusi sudah menjadi fakta sejarah ada hak ketua MK, hakim konstitusi yang saat sekarang masih menjalani proses hukuman di lapas suka-miskin. Ada kasus skandal pengubahan putusan yang menurut saya sebenarnya itu sangat problematik. Sayangnya sanksinya sangat ringan, hanya tertulis saja. Ada masalah etika kata belece, belum lagi persoalan potensi benturan kepentingan antara presiden dengan ketua MK yang punya hubungan kekerabatan. Seterusnya, dan seterusnya. Dalam situasi yang tidak normal dan tidak ideal itu, pandangan saya, kontrol publiknya, dosisnya mesti dinaikkan. Mesti ditambah, bukan untuk melakukan intervensi, tapi justru untuk menjadi jaring pengaman agar MK-nya pada saat memutuskan sejalan dengan rasa keadilan. Sejalan dengan aspirasi publik yang ingin demokrasinya lebih baik, lebih menghargai suara rakyat. Karena itu saya katakan, kalaupun apa yang saya lakukan itu dalam profesi advokat, maka ini adalah bagian dari public campaign, kampanye publik, media campaign, kampanye media yang menurut saya perlu. Karena tidak cukup
kita hanya beradu argumen dalam ruang sidang, hanya bertukar jawaban, hanya bertukar dokumen. Karena itu seringkali tidak cukup dalam sistem hukum kita yang masih tidak jarang terbeli, menjadi komoditas, menjadi barang yang ditransaksikan. Itu yang dihadapi integriti tiap hari. Kami tidak jarang berhadapan dengan klien yang mengatakan, Kak Denny ini lempang-lempeng aja nih. Bapak, integriti ini namanya bukan hanya semboyan, ini adalah prinsip kerja kami. Tidak ada kami belak-belok. Tidak ada kami bekerja berdasarkan negosiasi dengan hakim, jaksa, polisi. Nggak ada. Yang kami lakukan adalah menyampaikan argumentasi hukum sebaik-baiknya. Itu yang bisa kami lakukan. Nah, dalam setiap langkah advokasi kami, selain kami menyampaikan dokumen ke hadapan hakim, kami biasanya juga menyiapkan rilis ke hadapan media. Itu cara kerja kami. Bukan hanya kami melakukan advokasi, litigasi di dalam sidang, tapi terpaksa dalam tanda kutip, kami juga membawa persidangan itu menjadi perhatian publik lewat media campaign, lewat rilis. So, kami sedang mengadvokasi kasus X, kami sedang mengadvokasi Undang-Undang Ciptaker dengan buruh, kami sedang mengadvokasi masalah pertambangan nikel dengan masyarakat Wawoni. Itu biasanya integriti juga melemparkan rilis ke media. Nah, apakah itu tekanan kepada hakim sehingga itu harus diberikan sanksi etika? Menurut saya tidak. Itu adalah bagian dari upaya untuk meyakinkan hakim bahwa ini adalah kasus yang penting dan karenanya patut diputuskan dengan hati-hati, dengan profesional, dengan landasan mau. Kira-kira begitu, Misim. Prof, ini pertanyaannya dari Henry Satrio, Prof, bukan dari saya. Ini kan Prof juga memberikan posisi terhadap beragam peristiwa ya. Di antaranya PK-nya Pak Muldoko terhadap Partai Demokrat dan hal lain. Hansa tanya, ini peluru nggak habis-habis, mau ada peluru lain yang ditembakkan nggak nih, Prof? Iya, jadi begini, beberapa waktu terakhir ini, saya punya satu concern yang sangat mengganggu dalam artian ini bagaimana cara mencari solusinya. Apa itu? Saya membaca hukum bidang yang saya geluti, yang menjadi lahan saya untuk mencari rezeki, yang menjadi lahan saya untuk mengabdi, itu direndah hanya menjadi alat, instrumen saja, strategi pemenangan pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Menurut saya ini sangat tidak ideal dan merisaukan saya sebagai orang hukum. Jadi hukum hanya digunakan untuk Anda kalau mau koalisi, khususnya tidak saya ganggu loh. Anda kalau jadi oposisi, nanti sebentar lagi akan muncul kasus nih. Anda kalau dalam barisan saya, capres-cawapresnya bagusnya ini loh. Itu yang kemudian saya lihat sebagai satu yang mengganggu. Termasuk pada saat saya membaca putusan MK soal perpanjangan jabatan pimpinan KPK. Saya bilang, ini terkait dengan agenda Pilpres 2024, di mana perpanjangan 1 tahun itu untuk melanjutkan tugas memukul lawan oposisi dan merangkul lawan koalisi. Tidak berapa lama kan terlihat hari ini kalau jadi pemberitaannya Menteri Pertanian diperiksa oleh KPK. Kita tahu afiliasinya, Kader Nasdem, setelah sebelumnya juga dihajar dengan kasus BTS. Korupsi oleh siapapun, dimanapun, kapanpun, kita setuju untuk diberantas. Tapi pada saat dipilih untuk lawan dan tidak dipilih untuk kawan, nah ini agak problematik. Bahkan kalau kita membaca hadis, saya kutip itu, karena itu hadis yang sering saya sampaikan di banyak kesempatan, suatu bangsa akan hancur kalau hukumnya diskriminatif, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Rasulullah akan mengatakan, seandainya Fatimah binti Muhammad yang mencuri,
saya sendiri yang akan memotong tangannya. Jadi pada saat saya berbicara di depan jamaah biasanya yang menanyakan kenapa kondisi bangsa kita semacam ini, saya katakan ada hadis yang mengatakan jika hukum diskriminatif maka suatu bangsa itu akan hancur. Nah, ini menurut saya penting untuk disampaikan, dan karena itu saya menyampaikan kritik kepada Presiden Jokowi jangan cawe-cawe. 24 April setelah Lebaran, pada saat saya berangkat ke Melbourne, saya lemparkan 78 halaman, belum ramai soal cawe-cawe, belum viral. Itu menurut saya sumber kata cawe-cawe, kemudian ditanyakan ke Presiden oleh media di Sarinah. Presiden menjawab tidak cawe-cawe, baru kemudian saat bertemu Pemret diakui. Jadi sudah kalau orang menanyakan informasi saya, satu, soal cawe-cawe itu sudah saya tulis. Belum ramai, dibantah awalnya, kemudian akhirnya diakui. Meskipun ditambahkan koma untuk kepentingan bangsa dan negara. Dua, soal Menteri Pertanian akan dijerat dengan kasus. Itu sudah 2-3 minggu yang lalu saya sampaikan. Silahkan cek di unggahan saya. Sudah saya sampaikan. Dan ya ternyata sayangnya saya berharap dengan menyampaikan itu ada rem gitu. Ternyata terus jalan. Jadi kalau dilihat yang saya sampaikan di MK, ya monggo dinilai sendiri. Apakah tidak akurat atau targetnya yang bergeser. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Adakah peluru yang lain? Muldoko dan lain-lain itu bukan peluru. Itu adalah cara saya menyampaikan apa yang harusnya disampaikan banyak orang. Harusnya dijadikan langkah kontrol DPR. Saya sampaikan, loh, yang namanya impeachment itu bukan tidak bisa dilakukan. Bukan tidak bisa, tapi tidak mau. Bukan, ini dua hal yang berbeda. Seharusnya bisa. Kenapa? Saya ambil contoh supaya gampang, Watergate. Dan saya istilahkan Muldoko Gate. Di Watergate, Presiden Richard Nixon Amerika Serikat akhirnya memilih mundur ketimbang dipecat melalui proses impeachment karena mengganggu Partai Demokrat Amerika dengan memasang alat sadap untuk mengetahui strategi pilpres. Hanya itu yang dilakukan oleh Richard Nixon. Mengganggu Partai Demokrat, bukan mengambil alih, dengan memasang alat sadap pada saat mau kampanye pilpres agar tahu strategi kampanyenya seperti apa. Di Indonesia, Muldoko tidak hanya memasang alat sadap, mau ngambil alih partainya. Supaya kemudian tidak bisa maju pemilu, supaya tidak bisa memajukan pemilihan presiden, bukan mengganggu kampanyenya. Bahkan capresnya supaya tidak bisa nyapres. Bayangkan. Ini kan serupa sebangun, malah Muldoko Gate. Nah, loh, presiden tidak terlibat kok. Itu kan hak politiknya Pak Muldoko. Satu, Pak JK benar. Ini bukan konflik internal Demokrat. Berbeda pada saat Agung Laksono dengan Abu Rizal Bakri atau siapa ribut di Golkar. Itu internal. Pak Muldoko tidak satu detik pun pernah punya kartu anggota Peter Johnson. Sekjennya Johnny Allen sudah ditolak PK pemecatannya, berarti tidak berhak menjadi sekjen juga. Dua-duanya tidak punya legal standing sebenarnya untuk mengajukan PK. Kan orang Demokrat. Satu, yang lain-lain kita tidak bisa mendebat lah. Ini kan ibaratnya orang luar Indonesia ingin jadi warga negara asing, ingin jadi presiden Republik Indonesia. Bisa. Bukan anggota Partai Demokrat, tidak terdaftar dalam sipol di KPU, ingin menjadi ketua umum. Tidak bisa. Presiden tidak setuju. Bagaimana mungkin kemudian presiden membiarkan itu saja, itu sudah by omission. Ini kan hak berpolitik, hak berorganisasi. Maka seharusnya ada langkah tindakan tegas. Dalam hak asasi manusia itu selain pembiaran, ada tindakan by omission, by commission. Tetapi dengan membiarkan, itu berarti presiden sebenarnya setuju diam-diam. Atau paling tidak membiarkan saja. Jadi keterlibatannya jelas. Apakah ada perintah? Nah itu yang saya syaratkan.
DPR melakukan investigasi, DPR melakukan hak angket, DPR melakukan hak menyatakan pendapat. Kata Sekjen PDIP, yang ilmiah dong. Oh, ini sangat ilmiah. Bandingan yang tadi saya sampaikan antara Watergate dengan Muldoko Gate sangat ilmiah. Tidak berjalan secara politik bukan karena tidak ilmiah, tapi secara politik kemudian DPR tidak melaksanakan fungsi kontrolnya. Karena koalisi presidennya mayoritas mutlak di DPR, fungsi kontrolnya mandul. Sehingga kemudian impeachment yang harusnya bisa dan ilmiah dilakukan menjadi secara politik sulit dilakukan. Bukan karena tidak ilmiah, tapi karena politiknya, DPR-nya tidak melaksanakan fungsi kontrolnya dengan baik. Peluru-peluru lain, ya jangan disampaikan di sini. Ini bukan dalam rangka menembak. Ini dalam rangka kita ingin menjaga Indonesia kita tetap dalam raya konstitusi yang saya pahami. Saya mengajar hukum tata negara, hukum konstitusi, ini agar pemilu kita di 2024 itu betul-betul melaksanakan prinsip jujur dan adil. Ya, jadi pelurunya tidak ditembakkan di sini, tetapi artinya pelurunya ada, tetapi mungkin di tempat lain di waktu yang tertentu gitu, Prof. Saya sudah menyelesaikan beberapa tulisan, Wah, kita tapi tunggu. belum saya. Tapi saya merasa kalau terlalu banyak yang saya sampaikan nanti juga akan belum tentu juga membawa kebaikan, bisa jadi membawa kemudaratan kan. Ini satu-satu yang saya lepas ringan-ringan saja sudah begini apanya laporan polisinya. Nah, itu Prof. Ini aku pengen coba elaborasi ya. Sebenarnya mungkin ini dua hal yang berbeda. Hal pertama, kalau saya tidak salah, boleh dikoreksi kalau salah Prof. Ada laporan juga ke Barreskrim kabarnya, pertanggal 3 kemarin, 3 Juni kalau saya tidak salah. Kemudian kita sama-sama tahu Prof juga terdaftar menjadi caleg begitu. Otomatis nanti harus kampanye dan seterusnya. Kalau ini dielaborasi kan hal yang tidak mudah nih untuk Prof Denny menjalani ikhtiar politiknya nanti ke depan. Bagaimana nih Prof? Mas, pada saat saya akan maju dan memutuskan berikhtiar di pemilihan gubernur Kalimantan Selatan, itu posisi saya bukan lagi terlapor, posisi saya tersangka. Iya, sampai udah 8 sekarang. tahun ya? Jadi saya ditersangkakan 2015 pada saat kita mengadvokasi calon Kapolri, Bambang Wijayanto tersangka, Abraham Samad, 2 pimpinan KPK termasuk Novel Baswedan dan saya. Jadi Februari 2015 sampai sekarang Juni 2023, 8 tahun lebih. Pada saat saya akan berikhtiar maju, pertanyaan ibu, istri, dan keluarga kerabat dekat saya adalah, ini nanti gimana? Diangkat lagi dong. Sudah agak tenang itu kasus, tiba-tiba nanti Anda maju pilgub, ya diangkat lagi lah oleh lawan politik dan didorong supaya jalan lagi. Saya bilang, ya itu di luar kontrol kita. Yang pasti kita berikhtiar sebaik mungkin, yang lainnya kita serahkan kepada yang di atas. Sama Mas, ini terlapor. Jadi yang tersangka saja saya jalanin kok. Tetap saja saya melakukan langkah-langkah politik. Hasilnya kemudian bisa dilihat bagaimana pertarungan di Kalimantan Selatan sudah tercatat dalam sejarah. Saya berusaha untuk melawan praktik politik uang. Setiap hari itu saya suarakan. Dan silahkan ditanyakan ke masyarakat Kalimantan Selatan untuk lebih objektifnya. Jangan saya yang bicara. Nah, kalaupun sekarang ada ikhtiar politik lagi yang saya lakukan, dan saya akhirnya memilih ke partai politik Demokrat karena satu dan lain hal, memang sudah sejak lama saya dianggap Demokrat, orang SBY, sejak lama kami bersama, dan baru sekarang saya mengambil sikap setelah 2-3 kali pemilu saya ditawarkan ikut. Saya bilang oke, sekaranglah saatnya begitu, karena saya sebenarnya masih merasa jiwa saya akademisi Mas, bukan politisi. Tapi kan ada masanya juga kemudian kita memilih juga Mas. Pada saat saya masuk istana sebenarnya sudah berpolitik, pada saat saya maju pilgub sebenarnya sudah berpolitik. Jadi ini hanya menambah satu langkah lagi
perjalanan politik saya. Dan apa yang dilaporkan ke polisi ya bagian dari risiko perjuangan. Saya juga banyak mendapatkan ucapan terima kasih sampai sekarang tidak berhenti di telepon saya, di sosial media saya yang mengatakan seandainya tidak kita sama-sama angkat isu ini bisa jadi kita kehilangan sistem proporsional terbuka. Jadi bahwasannya ada yang pro, ada yang kontra, dari yang kontra ada yang melaporkan polisi, ya begitulah demokrasi. Saya tentu berharap polisi bisa dengan bijak, dengan profesional melihat dan mengerti apa yang tadi saya sampaikan, saya jelaskan. Tidak ada kebocoran rahasia negara. Kalau dianggap kebohongan, kebohongan yang mana? Karena kan kalau kebohongan berarti faktanya keliru. Ini kan bukan faktanya yang keliru, bisa jadi faktanya bergeser. Dan untuk mengetahui bergeser atau tidak, ya tentu dilakukan proses penyelidikan. Yang pasti saya menyampaikan informasi itu dengan keyakinan bahwa ini sumbernya kredibel dan informasi yang disampaikan cukup sampai di situ. Saya tidak bisa kemudian lebih dari itu karena saya bukan investigator kan. Dan yang penting niatnya adalah menjaga agar sistem proporsional terbuka tidak diubah menjadi tertutup. Dan mudah-mudahan itu kepentingan publik karena kan publik harapannya begitu. Nah, secara hukum itu ada jurisprudensi Mahkamah Agung, kalaupun ada pidana, kalaupun. Padahal saya merasa tentunya harusnya dilihat sebagai berpendapat saja ini. Kalau berpendapat pun dipidanakan kan repot pula. Kalaupun ternyata ada yang menganggap, iya ada unsur pidananya. Itu ada jurisprudensi yang mengatakan gugur ketika dilakukan untuk kepentingan publik. Tapi sudahlah, saya tidak ingin terlalu jauh, itu nanti materi-materi yang selanjutnya saya tentu berharap, berkeinginan tidak sampai sejauh itu. Amin. Tidak sampai kemudian jadi tersangka lagi. Ini cukup 8,5 tahun ini sudah tersangka, ini belum selesai. Kalau tersangka 2 kali, wah ekor juga kan. Iya. Prof Denny, terima kasih sudah memberikan banyak sekali perspektif, informasi. Kami tahu Prof Denny ada aktivitas selanjutnya tetapi masih menyempatkan memberikan keterangan. Kami apresiasi dalam, semoga ikhtiar ini bermanfaat untuk Prof Denny, untuk bangsa yang lebih utama dan untuk perjalanan bangsa kita selanjutnya. Gara-gara Prof Denny pasang integritas, saya jadi ingat sebuah cerita ya. Yang membedakan reputasi dan integritas kan kabarnya layaknya kita hadir di pemakaman. Reputasi itu adalah ungkapan orang pada saat dia mengantarkan kita ke pemakaman. Tetapi integritas adalah ungkapan malaikat soal diri kita. Dan kita berharap integritas ini menjadi ruh dari perjuangan politik-politik kita ke depan dan perjalanan bangsa kita ke depan. Terima kasih sekali lagi Prof sudah bersama kami. Sehat-sehat selalu dan yang terbaik untuk Prof. Terima kasih. Teman-teman berisik, itu tadi wawancara saya dengan Prof Denny Indrayana langsung dari Australia. Semoga bisa memberikan perspektif, semoga bermanfaat. Nah, kemana aja bro? Ada ini jadi teman-teman berisik, kalau mau pesen jaketnya Mas Imam bisa. Ini keren gini loh. Bisa kemana bro? Dikasih orang. Oh, dikasih satu. Mereknya ya? Casio. Yo. Dikasihnya cuma satu. Terus lo pakai di sini. Pamer jadinya. Ya jas lo juga bagus. Oh iya kalau ini kan jelas. Pokoknya kan berkelas ini jasnya. Jadi gimana tadi dengan Prof Denny? Keren banget sih. Tadi kita ngobrolnya Haji Denny, gue manggil. Iya, Haji Denny. Ngobrol sejam, hampir sejam lah. Cerita banyak hal soal terakhir putusan MK berbeda sama informasi beliau yang sebelumnya, cerita tentang beliau sekarang akan dilaporkan di asosiasi advokat segala macam lah, panjang lebar, seru sih. Tapi emang di masyarakat ya perlulah informasi-informasi yang dikeluarkan Haji Denny itu. Gue sih berandai-andai mungkin kalau kemarin dia nggak repot-repot atau sibuk-sibuk ngomong tentang proporsional tertutup terbuka itu, bisa jadi ceritanya beda, hasilnya beda. Karena kan DPR kenceng banget tuh kemarin. Ya, jadi memang kadang-kadang tuh upaya untuk mendapatkan keputusan politik tuh memang harus dimulai dari spill-spillnya Haji Denny ini. Dalam tanda petik dia kayak martir bro ya. Iya. Ya kan, dia yang digebugin kasarnya gitu, tapi yang dapat benefit belum tentu dia tuh. Iya. Nah ini dia, dia dapat lah, dia kan caleg kan. Iya, tapi tadi dia cerita juga, bro,
gue ini di dapil gue urutan 1. Jadi kalau tertutup itu dia diuntungkan. Pasti dia, pasti diuntungkan. Kalau terbuka belum tentu. Misalnya public figure yang lebih populer bisa di urutan keberapa tuh malah bisa menang. Jadi nggak ya coy-nya tipis kalau menurut beliau. Tapi kalau tertutup terbuka ini ya tahun 87 itu Iwan Fals pernah protes tuh. Itu kan tahun 87 kita ada pemilu juga. Saudara dipilih bukan di lotre. Meski kami tak kenal siapa saudara, kami tak sudi memilih para juara. Juara diam, juara juara hahaha. Itu sebenarnya protesnya Iwan Fals terhadap proporsional tertutup. Jadi kalau kemudian kemarin dibalikin lagi tertutup ya kita mundur lagi ke tahun 87 lah. Pada saat protesnya itu dimulai. Dan kalau gue nggak salah kutip ya, sebenarnya Prof Denny bilang, kalaupun ini mau dirubah sebenarnya nggak masalah juga, tapi lewat jalur yang mungkin lebih proper, lewat DPR dulu gitu kan, dan nggak di last minute kayak sekarang yang emang besok udah tinggal main gitu kan. Makanya kalau yang sekarang kalau kemudian dijadiin tertutup dan harus 24, gua rasa nggak pas juga. Tapi kalau misalnya keputusannya kemarin tertutup tapi buat 29 ya itu beda soal tuh. Maksud gua pemilu 2029. Dia punya data-data apa lagi yang mau di-spill? Dia punya katanya, ini saya udah nulis beberapa artikel, tapi kalau saya ungkapin di sini nanti jadi mudarat nih, bukan jadi manfaat gitu. Karena mungkin ya beliau kan ngukur banyak hal ya Mas. Yang sekarang itu memang dilihatnya tinggal PK Muldoko sih buat Demokrat tuh ya. Jadi kalau kemudian keputusannya berbeda ya agak seru juga ini negara. Tuh masih hangat ya PK Muldoko ya kan, kalau nggak salah nih pas kita syuting di DPP Partai Demokrat sampai ada membubuhkan stempel darah lah apa gitu. Ya karena si Muldokonya, Pak Muldoko tuh bukan anggota Demokrat. Iya nggak punya kartu anggota ya kabarnya. KTA, jadi justru punyanya Hanura kalau gua nggak salah. Jadi inilah memang nih Pak Anies Baswedan bikin huru hara juga sih ternyata. Ya, semua ujung-ujungnya karena Anies Baswedan jangan-jangan. Iya. Kan dia bilang tuh gak Anies Baswedan. Ya mudah-mudahan aja bisa dibuka hati para pemimpin kita kan. Lo kan dokter politik nih bro. Ini di suasana perpolitikan itu sampai 2024 apa aktor politik itu ini ya bisa siapapun bisa jadi aktor ya. Tapi memang dalam komunikasi politik nggak gampang nyari orang kayak Denny Indrayana. Belakangan butuh keberanian. Kalau menurut gue Bang Denny begitu karena mengerti hukum ya, karena dia advokat kan. Makanya tadi misalnya gue bilang ini kan semuanya nggak mungkin nggak akan terjadi kalau Anies Baswedan nggak nyalon lah, nggak nyapres gitu. Makanya kemudian gara-gara Anies nyalon huru hara ini terjadi kan. Tapi memang negara ini harus ada yang mesti diluruskan mungkin, karena kan namanya juga alam ya berkendak ingin meluruskan Indonesia mungkin ya, makanya dimunculkan si Anies Baswedan itu dan akhirnya kemana-mana nih munculnya Bang Denny, Haji Denny. Nah, lo ada yang mau lo komentarin lagi soal kiprah beliau belakangan? Menurut gue sih ya Denny hanya mencoba ya untuk mengeluarkan unek-uneknya dan meluruskan kondisi politik negeri ini lah ya. Gue yakin implikasinya juga beliau sudah paham karena beliau kan ahli hukum. Tapi memang masuk akal juga apa yang dia pikirin. Ini kalau gue nggak cawe-cawe di awal keputusannya bisa lega nih kan. Kalau kata netizen kan no viral no action kan. Jadi kalau nggak viral nggak ada aksinya. Makanya dia coba membuat viral dulu supaya dipertimbangkan masak-masak untuk oleh si pemberi keputusan. Tapi tadi dia cerita juga istilah cawe-cawe itu sebelum presiden ketemu pemret dan konten kreator itu sebenarnya katanya itu tulisan beliau juga terkait apa gue lupa, tapi intinya beliau mempertanyakan juga soal cawe-cawe ini. Nah kemudian ya mungkin dibaca dan direspon mungkin ya akhirnya gitu. Gua rasa sih begitu. Ya mudah-mudahan aja kita lebih baik lagi, terutama kondisi saya teman-teman. Thank you nih bro. Oke siap, sakit-sakit masih teruskan datang lagi ya ke depan. Gua kelihatan pucat gue. Kelihatan bro, ya udahlah kita tutup aja ya. Ya istirahat. Thank you guys, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan baper lah kalau nonton. Banyak yang baper loh. Ini konten kita sebelumnya ramai banget yang komen gitu. Seru sih, gak apa-apa. Gara-gara ada Refli ya?
Refli. Nggak, makanya teman-teman, ini sekali lagi waktu saya sering bicara seperti ini di mahasiswa saya di Paramadina, kalau kita bicara politik sampai di dagu aja, jangan sampai hati. Iyalah. Karena kalau sampai hati repot, ntar merekanya sudah happy-happy, sudah senang-senang, sudah jadi satu, sudah jadi anggota kabinet, tapi kita tetap musuhan, marah gitu ya. Nggak usah lah. Nggak usah lah. Ini kan cuman, kita kan kawan bicara, bukan lawan bicara, kata Bung Rocky. Sampai ketemu lah. Sampai ketemu lagi lah. Makasih. Siapapun presidennya, Indonesia lebih baik, insya Allah. Kalau siapapun presidennya tetap cuan gitu. Oh gitu ya? Ya enggak, kalau masyarakat kan kepikirannya tuh perut isi, sekolah anak terbayar, maksudnya cuannya di situ. Sebetulnya damai. Ini kita gitu. ngobrol lagi nih agak panjang nih. Gue tuh dalam diskusi-diskusi gue dengan masyarakat dan lain-lain, sebetulnya yang ada satu pertanyaan tuh. Nanti kalau presiden baru misalnya siapa nih gitu. Jadi pertimbangannya tuh gampang bro, lu mau milih A, B, C gitu ya. Ini nanti yang bikin tabungan gue nambah nih yang mana? Gitu kan. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.